Apakah kamu pernah mendengar tentang pulau yang satu ini? Sebuah pulau yang disebut-sebut sebagai surga tersembunyi yang letaknya berada tidak jauh dari Indonesia. Pulau terpencil yang dikelilingi oleh hamparan perairan biru menakjubkan, hadir sebagai rumah bagi orang-orang dengan latar belakang suku, agama, dan budaya berbeda, yang hidup dalam indahnya kerukunan multikultural. Dipenuhi dengan pesona alam yang luar biasa, pantai eksotis dengan banyak jenis ikan serta terumbu karang yang spektakuler, pulau ini menyimpan sejumlah fakta mencengangkan yang mungkin belum banyak diketahui orang. Selamat datang kembali, dan inilah Christmas Island, pulau terpencil yang ramah, dan paling indah di muka bumi. Christmas Island atau yang lebih populer dikenal dengan Pulau Natal, sebenarnya adalah wilayah teritorial terluar dari negara Australia. Menariknya, pulau ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan Indonesia, atau lebih tepatnya hanya berjarak sekitar 350 km dari selatan Jawa, dibandingkan ke daratan Australia yang berjarak sekitar 1.550 km. Pulau yang diklaim banyak orang memiliki kekayaan ekosistem dan pesona alam yang menakjubkan ini, hanya memiliki luas sekitar 135 km persegi. Saking kecilnya, cuma butuh waktu beberapa jam saja untuk berkeliling pulau menggunakan kendaraan. Meski letaknya yang terpencil, Pulau Natal ini dihuni banyak orang dengan latar belakang suku dan agama yang berbeda. Pada Juli 2024, diperkirakan jumlah populasi di pulau ini mencapai hampir 2.000 jiwa, di mana sebagian besar adalah keturunan Tionghoa, Australia, Melayu, Inggris, dan Indonesia. Bahasa Inggris adalah bahasa resmi Pulau Natal, yang dikuasai hampir seluruh warga di pulau ini. Namun ada lebih dari separuh penduduk juga berbicara bahasa lain selain bahasa Inggris, seperti bahasa Indonesia, Jawa, Mandarin, Melayu, Tagalog, dan berbagai bahasa lainnya. Pulau ini awalnya ditemukan pada tahun 1643 bertepatan saat perayaan Natal, oleh William Minors, seorang kapten laut berkebangsaan Inggris dari kapal Royal Mary milik British East India Company, yang kemudian menamai pulau ini sebagai Christmas Island atau Pulau Natal. Selang beberapa abad selanjutnya, tepatnya pada 6 Juni 1888, Inggris mengklaim kepemilikan dan menganeksasi Pulau Natal, karena menemukan cadangan fosfat yang melimpah di dalamnya. Sejak saat itu, penambangan secara besar-besaran mulai dilakukan, dengan melibatkan ratusan pekerja yang berasal dari Tiongkok, Malaysia, dan India. Namun pada tahun 1942, saat Perang Dunia Kedua berlangsung, Jepang menguasai dan menduduki pulau ini. Bahkan hampir setengah dari populasi di Pulau Natal, dikirim ke kamp penjara di Indonesia. Setelah Jepang takluk dari negara sekutu pada tahun 1945, Inggris mengambil alih kembali Pulau Natal dan menyerahkannya pada Australia, dengan kompensasi sekitar 2,8 juta pound sterling. Seiring berjalannya waktu, banyak dari imigran yang diasingkan pada masa itu kembali pulang ke Pulau Natal, dan memulai hidup baru di sana. Bertahun-tahun telah berlalu sejak tragedi tersebut, kini Pulau Natal menjelma menjadi sebuah pulau dengan kehidupan yang begitu luar biasa. Berbagai macam suku, agama dan budaya dengan latar belakang berbeda, tinggal di pulau ini dengan aman dan damai. Meskipun pulau ini disebut sebagai Pulau Natal, ternyata penduduknya bukan mayoritas Kristen. Di pulau ini agama Buddha mendominasi 36% dari total populasi, diikuti Islam sekitar 25%, Kristen 18%, serta kepercayaan lainnya sekitar 21%. Dengan jumlah tersebut, Islam menjadi agama terbesar kedua di Pulau Natal. Sama seperti Indonesia dan Malaysia yang jadi mayoritas umat Muslim, pemerintah di pulau ini juga mengizinkan sederet perayaan Islam digelar, seperti acara hitanan, syukuran, pengajian dan lain sebagainya. Bahkan hari-hari besar seperti Idul Fitri dan Idul Adha, masuk ke dalam daftar hari libur nasional. Komunitas Muslim di Pulau Natal lebih banyak tinggal di Flying Fish Cove. Kawasan ini dikenal juga sebagai Kampung Melayu atau biasa disebut kampung oleh penduduk setempat, yang merupakan pemukiman utama di Pulau Natal.
Di wilayah ini, kamu akan menemukan banyak warga yang mengenakan sarung, baju koko, peci, atau gamis. Umat Muslim di sini biasanya beribadah di masjid yang bernama Masjid Kampong atau Masjid At-Taqwa, yang merupakan masjid kebanggaan warga Muslim di Pulau Natal, yang dikelola oleh Dewan Islam Federasi Australia. Di samping sebagai rumah ibadah, masjid ini juga difungsikan sebagai pusat kajian Islam, dan terdapat madrasah untuk pendidikan agama serta pengetahuan umum bagi anak-anak dan generasi muda di pulau ini. Di samping penambangan fosfat yang merupakan pemasukan utama di Pulau Natal selama bertahun-tahun dan menjadi salah satu penggerak perekonomian selain pertanian dan perikanan, kini sektor pariwisata juga telah hadir untuk menambah lengkapnya kekayaan di pulau ini. Kondisi alamnya yang masih asri dengan berbagai kekayaan flora dan fauna yang sangat menakjubkan, menjadikan pulau ini salah satu destinasi wisata paling populer. Bahkan Pulau Natal ini diakui sebagai salah satu pulau paling indah di muka bumi, oleh banyak wisatawan yang datang dari seluruh penjuru dunia. Terkenal dengan terumbu karang yang spektakuler dan kehidupan bawah laut yang melimpah, membuat Pulau Natal menjadi salah satu tujuan utama untuk penyelaman dan snorkeling. Banyak sekali orang yang sengaja datang jauh-jauh ke pulau ini, hanya untuk menjelajahi keajaiban bawah laut Pulau Natal melalui snorkeling. Kegiatan yang satu ini memang memberikan sensasi yang benar-benar luar biasa, termasuk juga aktivitas lain yang populer seperti memancing, berselancar, dan berlayar. Pulau yang dijuluki Galapagosnya Samudra Hindia ini, memang benar-benar akan membuat siapa saja takjub melihatnya. Dipenuhi berbagai destinasi dengan pantai eksotis, dikelilingi pasir putih halus, pohon kelapa berjejer indah, dan air laut yang jernih dengan berbagai jenis ikan serta terumbu karang yang sangat menakjubkan. Ditambah dengan berbagai fasilitas lengkap yang memanjakan, serta makanan khas yang sangat beragam dengan hidangan-hidangan yang menggugah selera, Pulau Natal ini memang memberikan pengalaman yang sangat berkesan bagi pengunjungnya. Selain keindahan alam bawah laut, Pulau Natal juga menyimpan beberapa tempat wisata daratan yang menarik perhatian wisatawan. Salah satunya adalah Taman Nasional, yang memiliki luas mencapai 85 km persegi atau sekitar 63% dari luas total pulau. Dengan panorama yang memukau, hutan tropis lebat, dan garis pantai hijau zamrud, Taman Nasional ini merupakan rumah bagi beberapa jenis hewan langka, dan banyak tempat berenang serta air terjun tersembunyi di dalamnya. Selain itu, banyak juga orang yang datang ke Pulau Natal ini untuk menyaksikan migrasi burung cikalang, yaitu spesies burung laut langka yang paling terancam punah di dunia. Selain burung cikalang, ada juga burung booby ebet, spesies burung yang hanya berkembang biak di pulau ini. Kamu juga bisa menyaksikan fenomena alam lainnya yang sangat luar biasa, yaitu migrasi kepiting merah terbesar di dunia. Pada bulan-bulan tertentu, diperkirakan ada jutaan lebih kepiting merah bergerak melewati jalan-jalan di sekitar pulau, yang akan membuat kita takjub dan terpesona dengan keindahan serta keunikannya. Pemandangan ini bisa disaksikan secara langsung selama lebih kurang 14 hari masa migrasi, pada sekitar bulan November sampai Desember. Jika tertarik mengeksplorasi keindahan Pulau Natal ini, kamu bisa mengunjunginya melalui penerbangan transit dari Bandara Perth, Australia, yang telah mengoperasikan penerbangan rutin menuju Pulau Natal. Harga tiket pesawat untuk rute Jakarta-Perth biasanya mulai dari Rp5 juta, sedangkan rute Perth Pulau Natal sekitar Rp6 juta untuk sekali jalan. Sebelum melakukan perjalanan, ada baiknya kamu menukar mata uang rupiah ke dolar Australia, sebab mata uang yang berlaku di Pulau Natal ini menggunakan dolar Australia. Untuk nilai tukar 1 dolar Australia saat ini setara dengan Rp10.500. Pulau Natal ini juga merupakan salah satu pulau paling aman bagi para wisatawan. Pelancong dapat dengan bebas menjelajahi pulau, tanpa perlu khawatir dengan tindakan kriminal, meski di tempat terpencil sekalipun. Selain itu, keramah tamahan penduduknya terhadap orang asing tidak perlu diragukan lagi. Mereka sangat peduli dan siap membantu jika kamu sedang membutuhkan pertolongan. Segala hal yang ada di Pulau Natal ini mungkin dapat mengajarkan kepada kita bagaimana alam menjadi sehat dan indah jika kita menjaganya dengan baik. Tidak hanya pantai dan laut,
Namun sumber daya alam yang lain juga penting untuk dilestarikan, sehingga kekayaannya dapat bermanfaat bukan hanya bagi kita saat ini, namun juga bagi generasi kita selanjutnya. Demikianlah penelusuran kita kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat dan dapat menambah wawasan serta memberikan pelajaran positif bagi kita semua. Jika ada saran atau pendapat teman-teman silahkan komen di bawah. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video kami jangan lupa subscribe, dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami selanjutnya. Adios amigos, sayonara, sampai jumpa.